Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadli Yusuf dari Prodi Magister Hukum dari kelas Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai kebijakan bebas visa hukum kunjungan, di mana kebijakan ini merupakan instrumen krusial dalam diplomasi kita yang berada di persimpangan antara keterbukaan ekonomi dan juga perlindungan kedaulatan. Presentasi ini akan mencakup tiga pilar utama. Yang pertama argumentasi geopolitik, simulasi dampak jangka panjang, hingga opini hukum bagi para pengambil kebijakan. Adapun daftar isi daripada pemaparan yang akan saya sampaikan adalah ada tiga segmen. Yang utama, pertama kita akan membedah aspek geopolitik dan prinsip timbal balik. Kedua, kita akan melihat simulasi dampak 10 tahun ke depan jika kebijakan ini terus dijalankan. Dan terakhir, saya akan menyajikan draft legal opinion sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Pertama, memasuki argumentasi geopolitik, di mana kita harus menyadari bahwa bebas visa ini bukan sekedar dokumen perjalanan, melainkan alat diplomasi. Dalam analisis kebijakan timbal balik atau resiprokal, kita harus menekankan bahwa hubungan bilateral harus didasarkan pada kesetaraan. Diplomasi aktif menuntut agar keuntungan mobilitas warga negara tidak bersifat searah. Jika kita memberikan kemudahan akses, maka kita juga berhak untuk menuntut hal yang sama bagi warga negara kita di mancanegara. Selanjutnya ada stabilitas dan keamanan regional. Keterbukaan ini membawa resiko tentunya, resiko keamanan yang nyata. Bebas visa kunjungan ini dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan, dan juga hal-hal lainnya. Oleh karena itu, stabilitas regional hanya bisa dicapai jika kita memperkuat sistem monitoring perbatasan. Kita butuh sinergi antara negara tetangga agar kebijakan ini tidak menjadi celah bagi aktivitas legal yang merusak harmoni wilayah dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada dimunculkannya BPK ini. Adapun dampak ekonomi dan diplomatik, dari sisi ekonomi kita dapat tidak dapat menampik bahwa bebas visa kunjungan ini adalah katalisator utama sektor pariwisata yang mampu menciptakan lapangan kerja. Namun kita juga harus waspada terhadap disparitas perlakuan atau keterpuasan dari negara yang tidak mendapat perlakuan setara, yang dimana harus dikelola melalui komunikasi diplomatik yang transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan antar mitra yang strategis. Selanjutnya ada simulasi dampak panjang. Perakiraan pertumbuhan tentunya akan meningkatkan jumlah turis, di mana akan ada kenaikan jumlah pengunjung internasional dalam jangka waktu tertentu karena dibukanya BPK ini untuk beberapa subjek beberapa negara yang tentunya akan meningkatkan jumlah turis yang akan datang ke Indonesia. Peningkatan pendapatan sektor pariwisata sesuai dengan tujuan yang utama daripada BPK ini adalah tentunya berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan ekonomi dari layanan pariwisata. Selanjutnya ada diversifikasi destinasi wisata yang mendorong pengembangan destinasi baru yang lebih inklusif untuk turis asing. Em, di sisi lainnya juga ada risiko dan juga tantangan yang strategis. Yang pertama terkait dengan keamanan nasional, bebas visa ini dapat tentunya meningkatkan potensi masuknya individu dengan tujuan yang tidak sah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada perdagangan manusia, ada kejahatan lintas batas yang memerlukan pemantauan imigrasi yang ketat, di mana ada beberapa contoh yang menggunakan bebas visa kunjungan dalam hal melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada ketidakseimbangan manfaat. Tidak semua wilayah atau sektor ekonomi meraih keuntungan yang setara, menciptakan kesenjangan antara kawasan wisata utama dengan daerah terpencil. Yang dapat kita ketahui, ya memang Indonesia ini terkenal dengan Balinya atau Lomboknya. Ada beberapa daerah yang mungkin yang tidak merata pertumbuhan ekonominya daripada bidang pariwisata. Selanjutnya yang menjadi beban infrastruktur, lonjakan wisatawan yang tidak dikelola dengan baik dapat menambahkan tekanan pada infrastruktur transportasi, fasum atau fasilitas umum, dan juga lingkungan alami yang sensitif terhadap kerusakan. Adapun hasil sosial ekonominya,
penciptaan lapangan kerja. Tentunya kebijakan ini diharapkan meningkatkan peluang di sektor pariwisata seperti perhotelan, transportasi, jasa pemandu wisata yang menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi warga negara Indonesia. Kemudian ada tantangan layanan publik, peningkatan wisatawan ini dapat memperberat sistem layanan publik lokal seperti kesehatan, kebersihan yang membutuhkan alokasi anggaran yang tentunya lebih besar. Harus seimbang antara jumlah wisatawan yang masuk, pendapatan ekonomi yang masuk, dan juga peningkatan fasilitas yang diberikan oleh negara Indonesia. Ketiga ada pemerataan pembangunan. Kebijakan ini memiliki potensi tentunya untuk mendorong pembangunan fasilitas daerah yang kurang berkembang, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat secara bertahap tentunya. Baik, selanjutnya ada opini hukum untuk para pengambil kebijakan. Adapun ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada evaluasi risiko keamanan, atau mengevaluasi potensi dampak terhadap keamanan nasional dan penegakan hukum. Yang kedua, tinjauan ekonomi dengan mempertimbangkan manfaat bagi sektor pariwisata dan perdagangan dan dalam penerapan kebijakan ini. Selanjutnya ada harmonisasi regulasi, memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan peraturan internasional dan undang-undang domestik. Jadi tidak ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga dapat mempermudah menjalankan kebijakan ini ke depannya. Adapun resiko hukum dan mitigasinya, yang pertama ada penyalahgunaan izin tinggal tentunya ya. Potensi muncul kasus pelanggaran masa tinggal atau overstay, imigrasi ilegal yang dapat diatasi dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan integrasi data antar lembaga, khususnya dalam hal ini adalah imigrasi. Banyak sekali data yang didapatkan bahwasanya penggunaan BVK ini banyak sekali disalahgunakan yang seharusnya tujuannya untuk melakukan wisata di wilayah Indonesia. Pada kenyataannya banyak sekali yang menggunakannya untuk bekerja secara ilegal. Tentunya ini menjadi dilema di tengah masyarakat. Banyak juga kecemburuan masyarakat yang terjadi di daerah yang dimana seharusnya pekerjaan itu dapat diisi oleh bumi putra atau pribumi. Banyak sekali juga kejadian demo seperti hal TKA Cina yang ilegal. Kemudian ada risiko keamanan, kemungkinan masuknya individu yang berisiko terhadap ancaman keamanan dapat tentunya diminimalisir melalui sistem deteksi dini seperti database pelanggaran internasional. Selanjutnya ada risiko disparitas perlakuan, di mana ketidakpuasan dari negara-negara yang mendapatkan perlakuan setara bisa dihindari tentunya dengan komunikasi diplomatik yang intensif dan transparan. Adapun pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pertama sistem pengumpulan data, mengimplementasikan teknologi yang mampu merekam data kunjungan seperti durasi tinggal, asal negara, dan aktivitas ekonomi untuk analisis efektivitas kebijakan daripada yang dimunculkan oleh pemerintah, khususnya ini adalah imigrasi. Kemudian evaluasi berkala, melakukan tinjauan secara berkala terhadap kebijakan berdasarkan data terkini dan perubahan geopolitik guna menjaga relevansi dan efektivitasnya. Jadi setiap tahunnya atau setiap bulannya harus dievaluasi secara berkala apakah kebijakan bebas visa kunjungan ini berjalan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dalam hal pariwisata atau banyak penyalahgunaannya. Yang tadi saya bilang sebelumnya banyak sekali turis asing ataupun pekerja ilegal menggunakan BVK ini untuk bekerja, bukan hanya untuk wisata. Selanjutnya ada eh, keterlibatan publik, melibatkan masukan dari masyarakat dari sektor pelaku, sektor pariwisata untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.